Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustania Haryanti dari SD Negeri 1 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori kedua LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan hasil berteaching saya pada kelas 6, mata pelajaran matematika, pada materi operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif. Perangkat pembelajaran ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu. Nah, kalau Bu Tania tanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang kompak ya. Oke? Yeah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum hari ini tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Belum, Bu. Ya, Sudah, Bu. Belum. Sudah. Iya, ada. Nanti lemes, Bu, kalau nggak sarapan. Iya, betul itu. Mas Ronio, Iya, Bu. jangan lupa sarapan lagi ya supaya badannya tetap sehat. Iya, Bu. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya pembelajaran kita hari ini dipenuhi keberkahan dan ilmunya menjadi manfaat untuk kita semua. Silahkan. Di sini siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, Pak Ronio boleh dipimpin berdoa. Baik, teman-teman semua siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, Bu Guru akan melakukan presensi ya. Nanti yang namanya Bu Tania panggil, silahkan angkat tangan sambil bilang hadir. Siap? Ya. Siap, Bu. Ya, Mbak Asih Wulandari. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Mbak Atsani. Hadir, Bu. Ya, Mbak Khairunisa. Hadir, Bu. Mbak Deni. Hadir, Mbak Hilya. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Oke, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bagaimana sikapnya kira-kira ya menyanyi Indonesia Raya? Kita harus berdiri tegap, siap, dan kita menyanyikan dengan lantang. Siap? Yuk, silakan berdiri. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, di sini siapa masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya kita belajar apa ya? Tentang bilangan bulat. Nah, masih ingat bilangan bulat itu terdiri atas bilangan apa saja? Bilangan Positif dan negatif. bilangan nol dan bilangan bulat negatif. Kemarin kita sudah belajar itu. Anak-anak sudah bisa membedakan?
selesai ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Bilangan bulat itu mempunyai operasi hitung ada 4, yaitu penjumlahan, apalagi? Pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif melalui mengamati slide PowerPoint dengan baik, memecahkan operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif melalui mendemonstrasikan media benda konkret kartu bilabul dengan tepat, dan terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Sebelum kita mulai, kita cek dulu. Kalau Bu Tania bilang 1 kali semangat, kalian bilang oi. Oke, 1 kali semangat. Oi. 2 kali semangat. Oi. Oi. 3 kali semangat. Oi. 4 kali semangat. Tetap semangat. Semangat. Kita bernyanyi dulu. Bu Tania punya sebuah lagu. Ada yang tahu lagu itu? Menanam jagung. Nah, ini pakai nada lagu menanam jagung, tapi dengan lirik yang ada di layar ya. Yuk kita tirukan bersama-sama supaya semakin semangat. Ayo kawan kita belajar bilangan bulat Semakin besar, semakin ke kiri, semakin teruskan. Jika berbeda ayo kita belajar berbulat bersama. Oh ya, sebelum kita mulai, coba bajunya sudah rapi belum anak-anak? Dilihat. Sudah lengkap belum? Dasinya, ikat pinggang sudah dipakai? Sudah, Bu. Bajunya dimasukkan, nggih. Terus coba dilihat di lacinya, di mejanya, tempat kalian masing-masing apakah ada sampah? Kalau ada, silahkan diambil, dibuang di tempat sampah, supaya kita nyaman untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak coba lihat di perangkat masing-masing, di laptopnya atau di HP-nya. Sekarang suhunya berapa ya? Di sini panas, 22 derajat. 25, Bu. Ada yang 22 derajat, ada yang 25 derajat. Di tempatnya Bu Tania sekarang 27 derajat. Kira-kira kalau yang di daerah pegunungan suhunya sama atau lebih rendah ya? Dingin. Lebih dingin berarti suhunya lebih rendah. Kalau lebih rendah ditandai dengan apa biasanya? Disimbolkan dengan negatif. Iya. Kalau di bawah 0 derajat ya. Nah, sekarang coba diamati dulu. Kita punya sebuah video. Silahkan disimak. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Brrr. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat
adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Hahaha, ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu, negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan... Seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. Video tadi, anak-anak sudah mengamati kan? Sudah diamati belum? Sudah. Kira-kira bercerita tentang apa tadi? Bercerita tentang penjumlahan bilangan bulat, Bu. Dan pengurangan. Ya, pintar. Akan anak-anak buat 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Oke, ini ya berarti nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Mbak Leni, Mbak Sonia, dan Mbak Sandy. Kelompok dan Mbak Verani. Sudah siap? Iya, Bu. Nah, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak di sini ada yang sudah tahu belum? Apa itu kartu bilabul? Apa ya? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu bilabul. Apa kepanjangannya? Bilangan bulat. Kita singkat kartu bilabul, bilangan bulat. Terdiri dari 2 set kartu berbentuk persegi panjang dengan 2 warna berbeda. Merah melambangkan bilangan positif, seperti contoh nyebutannya. Dan warna kuning kita lambangkan sebagai negatif. Paham anak-anak? Bagaimana cara menggunakannya? Di sini kita lihat.
operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Penjumlahan adalah penggabungan dua himpunan. Ketentuannya begini. Kartu bilangan positif dibaca positif 1, kartu negatif dibaca negatif 1. Kalau digabung, positif dan negatif akan menjadi netral atau 0. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk operasi pengurangannya berarti nanti kita mengambil kartu. Coba kita amati. Pertama ada operasi penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Oke, coba ada yang mau mencoba membaca? Saya, Bu. Oke, Mas Ronio, dibaca. Penjumlahan dua buah bilangan bulat positif dapat diilustrasikan dengan menggabungkan dua kelompok kartu merah yang bertanda positif, Bu. Misalnya 2 tambah 3, nanti menggabungkan 2 kartu merah dengan 3 kartu merah. Nah, contohnya ini ya, ada 2 kartu merah ditambah dengan 3 kartu merah, sehingga akan menghasilkan 5 kartu merah. Masih mudah ya? Bisa semua ya? Lanjut. Operasi penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yuk coba selain Mas Ronio ada lagi yang mau coba membaca? Tanya tunjuk atau baca? Mengajukan diri atau ditunjuk? Ayo. Ini, Bu, sebelah saya mau, Bu. Ayo, siapa sebelahnya Mas Ronio? Apakah benar mau? Iya, Ya. Bu, saya. Mbak Sandy. Tadi membaca yang mana ya, Bu? Aduh, tidak memperhatikan ini. Baca yang ini. Penjumlahan yang berbeda tanda yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dapat diilustrasikan dengan menggabungkan dua kelompok kartu. Masing-masing kelompok terdiri dari jenis kartu yang mewakili bilangan yang dijumlahkan. Untuk penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda, maka hasil penjumlahan adalah banyaknya kartu yang tidak memiliki pasangan karena pasangan kartu positif dan negatif memiliki nilai 0. Misalnya 4 tambah min 2 sama saja dengan menggabungkan 4 kartu merah positif dengan 2 kartu kuning. Ya, paham tidak kira-kira dengan penjelasannya? Kita lihat di gambarnya ini. Ini ada 4 kartu merah yaitu 4 kartu positif. Terus ditambah dengan negatif 2. Jika digabungkan kan positif dan negatif jadi netral. Nah, ini ada 2 netral dan yang sisa hanya 2 kartu positif, sehingga hasilnya 4 tambah negatif 2, hasilnya adalah 2. Begitu, G? Ya, Bu. Lanjut, operasi penjumlahan sekarang bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Coba Bu Sonya, Mbak Sonya, bisa dibaca? Atau yang lain? Ya, Bu. Ya. Penjumlahan dua buah bilangan negatif pada dasarnya sama dengan penjumlahan dua buah bilangan positif karena bilangan yang dijumlahkan memiliki warna kartu yang sama. Misalnya negatif 2 ditambah negatif 3 berarti menggabungkan dua kelompok kartu kuning 2 buah dengan 3 kartu kuning. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Iya. Bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif berarti tinggal dijumlahkan seperti 2 buah bilangan positif tadi ya. Ini contohnya ada 2 negatif 2 ditambah negatif 3, hasilnya akan ada 5 buah negatif 5. Gitu. Oke, sekarang kalau operasi pengurangan.
bilangan bulat positif dengan bilangan positif. Contohnya 6 dikurangi 7. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan kartu positif 6 ya. Ini ada 6 kartu positif. Kemudian diambil 7. Mau diambil 7 tapi ini hanya ada 6. Bagaimana caranya? Kita ingat tadi ada satu set kartu yang memiliki nilai 0, yaitu satu set kartu positif dan negatif. Untuk dapat 7 kita tambahkan satu set di sini, sehingga kita akan bisa mengambil 7 kartu positif seperti yang jadi soalnya. Dilihat di langkah ketiga ini. Nah, setelah diambil akan sisa kartu yang apa? Hanya tersisa satu kartu negatif, sehingga hasilnya 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Nah, apakah tadi anak-anak sudah paham penggunaan kartunya? Nah, silakan. Ini Bu Guru berikan sebuah permasalahan, beberapa permasalahan dalam lembar kerja yang telah Bu Tania bagikan melalui WA grup kelas. Silahkan dicek setiap kelompok, silahkan didiskusikan dan dikerjakan bersama-sama dengan percaya diri. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Bu Guru beri waktu 5 menit bisa. Kira-kira ada yang kesulitan tidak? Boleh, jika ada yang kurang jelas ditanyakan dulu ke Bu Guru. Kelompok 3 sudah, Bu. Oh, kelompok 3 sudah selesai. Oke. Silakan, boleh Selesai. dipresentasikan. Ini Bu Baik. Guru stop share dulu. Saya ya. presentasi, Bu. Iya, silakan. Baik, Bu, sudah terlihat ini dari kelompok 3, Bu. Ya, diperkenalkan dulu kelompoknya tadi siapa saja? Kelompok 3 ada 3 orang anggotanya, saya Ronio, kemudian ada Farida, ada Denny, Bu. Baik, silakan dipresentasikan. Untuk hasilnya tadi sudah berdiskusi. 3 tambah 4 menggunakan kartu bilabul, bilangan kartu positifnya 3, kemudian ditambah kartu positifnya 4. Nah, dijumlah mendapatkan kartu positif 7, Bu. Ya, selanjutnya. Yang nomor 6 negatif 3 dikurangi 4, berarti kartu negatif 3 diambil 4 kartu yang positif, kemudian dipasangkan dengan kartu negatif, jadi sisa 7 negatif, berarti negatif 7, Bu. Kemudian yang nomor 7 3 dikurangi negatif 4, berarti positif 3 dikurangi berpasangan positif dan negatif 4. Jadi nanti sisanya 7 yang positif, Bu. Kemudian yang ke-8 negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan kartu negatif 3 dipasangkan dengan positif dan negatif. Kemudian diambil yang negatif, jadi hanya sisa 1 yang positif. Kemudian ini, Bu, untuk jawaban dari kelompok 3 untuk suhu dari Anggoro yang sedang sakit demam, suhunya 37 derajat, Bu. Terima kasih, Bu. Presentasi kelompok 3. Oh iya. Kira-kira kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Coba. Bagaimana tadi presentasi dari kelompok 3? Yuk, kok malu-malu? Ini tidak ada yang bersuara. Ya Bu, sudah bagus Bu. Oke, Mbak Leni sudah bagus. Tapi gambarnya jelek Bu, itu nggak ditempel Bu. Iya, tadi padahal perintahnya apa ya? Tempelkan. Iya, Tapi perintahnya hanya ditempel itu Bu. digambar.
Buru-buru sepertinya kelompok 3 Ya, karena Bu, ingin terburu-buru, segera Bu. maju nomor tadi. Kira-kira jawabannya ada yang kurang tepat atau sudah tepat semua ya? Sudah punya saya sama. Iya, kelompoknya ini Mbak Leni sudah sama ya? Oke. Iya, itu tadi penampilan dari teman-teman kalian. Kita berikan apresiasi untuk semuanya dengan tepuk mantul. Kita semua tepuk mantul. Mantap. Betul. Mantap, betul. Mantul. Oke, yang sudah kita pelajari tadi apa saja ya? Tadi yang berbicara Mas Roni, terus coba yang belum berbicara siapa di sini tanpa perlu ditunjuk Bu Guru yuk. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran materi yang telah kita lalui tadi apa saja? Bilangan bulat. Ya, terus bilangan bulatnya bagaimana? Bilangan bulat positif dan negatif. Ya, terus kita belajar operasi apa tadi? Operasi hitung apa? Operasi itu bilangan bulat. Iya, yang ada berupa penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita berlanjut. Bu Guru punya soal evaluasi yang harus anak-anak coba kerjakan. Akan Bu Tania kirim lewat WA grup kelas ya. Soalnya terdiri dari 5 soal saja. Jadi, silakan dikerjakan sekarang. Waktunya 5 menit. Yuk. Ini individu ya. Kalau tadi masih berkelompok, sekarang silakan dikerjakan secara individu. Ya, 5 menit sudah selesai. Kira-kira sudah selesai belum? Ya, Bu. Sudah. Kirim. Oke, silakan dikirim. Wah, rajin-rajin ya. Pinter-pinter ini muridnya Bu Tania. Sebentar. Kirimnya ke nomor WA-nya Bu Tania aja, nanti dicontoh sama Mas Ronio punya Iya. saya. Oh, kita harus kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh saling menyontek. Jadi bisa mengerjakan semua tidak ya anak-anak? Yang susah nomor berapa? Nomor 5 susah tidak? Tidak, Bu. Sedikit, Bu. Sedikit. Oh iya. Nah, anak-anak bisa didengarkan nanti setelah ini kan Bu Guru. Ini koreksi satu-satu. Yang nilainya masih di bawah 70. Nanti tidak usah kecewa. Akan Bu Guru adakan remedi mengerjakan soalnya lagi. Kemudian juga silakan anak-anak bisa minta diajari teman yang sudah menguasai materi hari ini. Siap ya? Nah, untuk anak-anak yang nilainya sudah di atas 70, nanti bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang tingkatannya lebih tinggi dari yang Bu Guru berikan. Perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini bagaimana anak-anak? Senang? Sedih? Pusing? Mumet? Atau bagaimana? Yuk coba. Silakan. Senang. Pusing, Senang. Bu. Tuh, Mas Ronio pusing kenapa? Mas Ronio pusing. Belum Pusing, Bu. kan, Bu. Nggak boleh nyontoh, Bu. Oh, kirain pusing kehujanan tadi. Iya. Tapi senang Bu, soalnya Bu Tania cantik. Terima kasih. Semuanya di sini murid-muridnya Bu Tania juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, kegiatan yang Terima paling kasih, Bu disukai, iya sama-sama. Kegiatan mana yang paling mudah atau sulit menurut kalian? Yang mudah pas kelompok Bu. Oh, yang pas kelompok ya, karena mengerjakannya. Gerakannya bersama-sama. Ya. Terus yang sulit? Yang sulit yang apa anak-anak? Soal cerita, Ibu. Oh, yang soal cerita. Iya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di rumah ya. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya nanti, tadi kan kita sudah belajar
penjumlahan dan pengurangan. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar operasi hitung, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Persiapkan dengan baik ya anak-anak. Sudah sampai di penghujung pembelajaran. Silakan yang tadi memimpin doa, berdoa terlebih dahulu. Yuk, dipimpin lagi. Mas Ronio. Baik, Bu. Semuanya siap, gerak. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai bertemu lagi, Putania akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pulang langsung pulang ya anak-anak, jangan mampir-mampir, langsung pulang dan beristirahat di rumah dan tugas-tugas yang masih harus dikerjakan. Sampai jumpa. Oke, nah ini durasi waktu. Oke, silakan observernya siapa? Mbak Asi. Silakan. Bu. Oke. Ya, tadi menurut saya putarnya sudah bagus. Dalam penyampaiannya sudah sesuai dengan RPP yang Butania share, meliputi kegiatan pembukaan, inti hingga penutup itu sudah sesuai. Sintaknya juga sudah disampaikan semuanya. Namun tadi ketika menyampaikan kondisi peserta didik, Butania hanya mengkondisikan seragam dan posisi duduk ya Bu. Nah, saran saya mungkin ditambahkan menyiapkan alat tulis peserta didik. Kemudian terus untuk tadi juga saran saya durasi waktunya diperbaiki lagi Bu. Mungkin itu dengan soal LKPD-nya bisa dikurangi. Tadi sepertinya soal di LKPD terlalu banyak sekali Butania. Seperti itu. Secara keseluruhan sudah baik, cara penyampaian Butania sudah bagus, suaranya juga membangkitkan semangat anak-anak. Cukup seperti itu dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asi. Lanjut Ibu Widi. Baik, Bu Agustina, penampilan Ibu sudah baik, akan tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ketika kegiatan inti tadi ya, ketika anak mengalami kebingungan, hendaknya guru langsung merespon, mengidentifikasi kebingungan siswa dulu apa, ditanya dulu. Ketika Bu Agustina tadi mengatakan, bagaimana jelas bingung? Oh iya bingung ya, terus Ibu langsung mari kita buat kelompok dulu. Nah, anak tambah bingung Bu, tapi respon dulu kebingungannya apa, ditampung dulu. Ketika Ibu bisa menjelaskan atau mau penjelasannya itu berada di penjelasan berikutnya, Ibu sampaikan begini. Tadi kalian bingung di ini, misalkan. Setelah itu baru jelaskan dulu, baru pindah ke materi berikutnya. Maksudnya Ibu mau menyampaikan yang berikutnya itu seperti apa. Tapi kalau anak sudah bingung, kemudian Bu Agustina itu tidak merespon, dia tambah bingung. Aku bingung kok neruske pelajaran, ngono ya. Seperti itu ya. Jadi ketika anak mengalami kebingungan, Ibu guru atau Bapak guru itu tampung dulu, mengidentifikasi dulu apa sih kebingungannya, bagian mana sih kebingungannya. Bila bisa dijelaskan langsung, jelaskan. Tapi bila perlu penjelasan yang lebih dalam atau mengulang materi, maka Ibu sampaikan, baik Nak, kalian bingung di bagian ini, akan Ibu jelaskan ya, seperti itu. Jadi anak tuh langsung, oh iya aku bingung, aku ingin tahu nih, apa yang akan dijelaskan oleh Bu Guru, seperti itu. Tapi penampilan luar biasa, sudah bagus. Suaranya diperjelas ya sayang ya. Nanti kalau suaranya Ibu gurunya mendayu-dayu, tidur deh siswanya. Kayak kurang semangat. Semangat, ayo semangat ya. Oke, demikian Bu Agustina. Terima kasih, sukses selalu. Iya. Bu Widi, ya untuk Mbak Nia, oke. Ya, suaranya yang membuat
Kalau ibu guru perempuan itu memang mendayu, tapi kalau sedang mengajar, mendayu itu pada suami ya Mbak. Tapi kalau kepada yang lain termasuk ada proporsinya lah ya, ada porsinya begitu, ada kadang tegas, bisa lembut tapi tidak mendayu. Sekian tadi video peer teaching yang telah saya laksanakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.